Mari belajar kebenaran Alkitab bersama konsep How and Serve People. Tayangan ini berupa diskusi Alkitab. Anda dapat menyaksikan tayangan ini setiap Senin malam pukul 19 waktu Indonesia Barat di Facebook dan YouTube kami How and Serve People. Baik, Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam acara diskusi Alkitab Live bersama Cohen Serves People. Namun sebelum kita akan memulaikan, kita akan berdoa. Untuk saat ini saya minta kesediaan dari hamba Tuhan, Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, boleh untuk berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih malam ini kami dapat bertemu kembali melalui Zoom dan juga Facebook, di mana kami akan melanjutkan pelajaran diskusi kami melalui belajar Alkitab dengan konsep yang benar. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami belajar akan firman Tuhan, maka kami mendapatkan pengetahuan yang berasal dari sorga untuk kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berarti juga pembicara yang akan memaparkan tentang firman Tuhan ini, biarlah Engkau juga mengurapinya supaya berkuasa menyampaikan firman Tuhan ini untuk kami dapat dengarkan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku sekalian, pada malam hari ini pembicara kita adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda, sangat bersemangat. Beliau saat ini melayani di Konferensi Jawa Kawasan Timur, tepatnya di Jemaat Pare dan juga di Hacienda. Dan saudaraku sekalian, hamba Tuhan ini juga sudah berkeluarga. Dan puji Tuhan, beliau sangat semangat sekali oleh karena didukung oleh seorang pasangan yang sangat senang sekali untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tentang pola hidup Kristiani. Dan khusus pada malam hari ini kita akan membahas apakah saudara dan saya boleh menonton film ataukah tidak boleh. Kalau memang kita boleh nonton film, yang seperti apa? Kalau yang tidak boleh seperti apa? Dan pada malam hari ini, hamba Tuhan, Pendeta Muda Ricky Moal akan menyampaikan pembahasan. Dan bagi kita, saudaraku sekalian yang menyaksikan tayangan ini, dan apabila ada pertanyaan, silakan saudara memberikan komentar di kolom komentar kami untuk menyampaikan akan setiap pendapat ataupun pertanyaan-pertanyaan. Waktu dan kesempatan saat ini saya berikan kepada hamba Tuhan, Pendeta Muda Ricky Moal. Baik, Shalom, selamat malam kepada sahabat konsep, saudara-saudari, Bapak Ibu, adik kakak dimanapun berada yang mungkin menyaksikan siaran pada malam hari ini. Saya tanya sama teman-teman, apa suara saya dan slide-nya kelihatan dengan baik? Oke, puji Tuhan. Baiklah, kalau begitu kita akan memulai. Judul malam hari ini adalah pengaruh film duniawi terhadap perkembangan tabiat dan kerohanian. Dan juga kita akan membahas hubungannya kata Belial di Mazmur 101 ayat yang ketiga. Malam hari ini juga kita akan lihat apa yang terlihat di Mazmur 101 yang ketiga, yaitu kata Belial. Oke, sebelum lanjut saya ada disclaimer buat kita semua. Tujuan presentasi ini bukan untuk memberikan daftar judul atau jenis film mana
yang bisa ditonton dan mana yang tidak. Jadi malam hari ini kita akan menyelesaikan presentasi ini, tapi bukan memberikan daftar judul, ini boleh, ini tidak boleh. Tujuan presentasi ini adalah memberikan pengertian dan petunjuk dari Alkitab akan apa yang layak untuk ditonton sebagai seorang Kristen. Dan kembali lagi, pilihan tentunya ada di tangan saudara masing-masing. Pilihan ada di tangan saya, tangan saudara, tangan kita masing-masing. Tuhan tidak memaksa, apalagi saya. Tidak mungkin saya bisa memaksa saudara untuk mana yang harus ditonton, mana yang tidak. Tetapi saya harus memberikan pengertian dan petunjuk dari Alkitab akan apa yang layak ditonton sebagai seorang Kristen. Ada beberapa pengertian kata yang harus kita samakan terlebih dahulu, dan kata ini akan sering keluar, yaitu film duniawi. Apa itu film duniawi? Film yang bersifat dunia. Digunakan untuk hiburan, ya. Genrenya macam-macam. Bisa nonton di bioskop kadang, di TV, dan sekarang bioskop juga sudah bisa ada di HP, di tangan kita masing-masing. Dan ini tidak ada kaitannya, duniawi tidak ada kaitannya dengan iman atau rohani seseorang, ya. Dan ketika kita bicara duniawi itu tidak membangun karakter dalam keimanan seseorang. Lalu kata perkembangan tabiat. Ketika kita bicara tabiat, kita bicara tentang berhubungan apa yang dilakukan, tingkah laku dan kelakuannya. Kerohanian kita sudah tahu, ini hal-hal yang bersifat rohani. Dan hanya 3 pokok pembahasannya. Pertama, pengaruh terhadap perkembangan tabiat, film duniawi, pengaruhnya terhadap perkembangan tabiat. Lalu pembahasan kata Belial di Mazmur 101 ayat 3 dan hubungannya kepada film duniawi. Waktu Mazmur dituliskan belum ada film seperti sekarang. Tetapi apa hubungannya kata Belial dengan film duniawi sekarang ini? Dan tentunya pengaruh kepada kerohanian. Bagian yang pertama, pengaruh film terhadap perkembangan tabiat. Kita samakan persepsi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ketika bicara tabiat, itu adalah bicara tentang watak, budi pekerti, perbuatan yang selalu dilakukan, kelakuan. Jadi ada enggak sih pengaruh film duniawi terhadap apa yang kita lakukan? Apa yang kita tonton, ada enggak pengaruhnya dengan apa yang kita lakukan, tingkah laku kita? Tentang media dan film. Ini dari buku 28 Doktrin, saudara boleh lihat kutipannya di sana. Media ini, media yang disebutkan di sini dapat menjadi sarana pendidikan yang sangat bermanfaat. Dan sebenarnya alat bantu pandang ini atau audiovisual ini tidaklah jahat. Kenapa? Saluran yang sama yang menyajikan di dalamnya kejahatan manusia juga digunakan untuk menyampaikan khotbah Injil keselamatan. Apalagi ketika pandemi ini, kurang lebih 4-5 bulan ini, kita sangat rasakan manfaatnya, gunanya dari media, yang justru jadi alat yang sangat-sangat bermanfaat untuk menyatukan kita tiap-tiap ibadah. Ada beberapa contoh media yang sangat baik, ya, ada Hope Channel, Amazing Fact, Bread of Life, dan lain-lain. Dan ada beberapa contoh film yang sangat baik juga untuk kerohanian, ya. Saudara boleh lihat beberapa judul film di sana. Ada film tentang misioneri, ada film tentang kerohanian yang mengangkat iman kita. Bicara tentang film, saya ingin bawa pikiran saudara kepada film ini. Anak-anak yang lahir tahun 90-an awal masih merasakan ini. Bagaimana harus nonton film ini, diwajibkan, ya. Mungkin anak-anak yang lahir 90-an akhir sampai 2000-an mungkin sudah tidak terlalu terasa film ini. Tapi yang sekarang umur 30, 40, 50-an pasti sangat mengerti apa yang saya akan bicarakan. Yaitu film tentang penumpasan G30 SPKI. Seorang dosen, ya, associate professor dari Australian National University. Kebetulan orang Indonesia. Dia tulis begini, selama 30 tahun kita ini jadi bulan-bulanan banjir propaganda, indoktrinisasi, fitnah, penipuan sejarah, pembodohan, dan teror negara. Di wilayah mental, cuci otak berlangsung lewat penataran, pidato resmi, pelajaran sejarah, berita media massa, museum, dan monumen. Saudara, dia berkomentar, tapi yang terpenting adalah film. Apa buktinya? Setahun setelah film ini beredar, majalah Tempo tahun 85, dia mengadakan survei. 900 responden di Jawa dan Sumatera ditanyakan, apa ancaman yang paling berbahaya terhadap Indonesia? Saudara tahu jawabannya? Kita bisa tebak. Jawaban terbesar adalah bahaya bangkitnya komunisme. Saudara tahu tahun itu siapa yang memerintah dan isu apa yang terkenal di tahun-tahun tersebut. Tetapi begitu film itu keluar, setahun berikutnya, isu terbesar, bahaya bangkitnya komunisme, melampaui isu korupsi. Ya. Saya tuliskan semua referensinya di screen, saudara boleh lihat. Itu jauh lebih daripada korupsi. Dan Kompas mengadakan survei yang sama tahun 2002 dan 2003. Hasilnya mirip.
Dan tahun 2000, Tempo mengadakan survei kepada 1.000 responden dari 3 kota besar, ditanya dari mana mereka belajar tentang sejarah 1965. Jawabannya 90% menjawab berasal dari film. Saudara, tidak ada masalah dengan PKI, kita semua tahu itu salah dan kita semua sudah sepakat akan hal itu. Tetapi ini bukti bahwa pemerintah pun menggunakan film bagaimana membentuk pikiran rakyat. Dan itu baik sebagai sebuah negara untuk melakukan itu. Berikutnya, Cinema 21 tayangkan film pendek karya pelajar SMA sambut Hari Pancasila. Saudara, ini adalah kerjasama dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, dan kantor staf presiden. Ini adalah film pendek, tapi yang saya mau sampaikan judulnya adalah Kita Boleh Beda ya. Ceritanya tentang seorang anak yang menjahit sendiri bendera merah putih dari potongan kain perca yang didapat dari sisa tukang jahit karena keinginan punya bendera merah putih itu sendiri. Saudara, inilah pemerintah pun bahkan tahu gitu bagaimana membentuk pola pikir rakyatnya, pola pikir masyarakatnya. Dan itu efektif, itu sebabnya dari film yang tadi pertama dan film ini pemerintah lakukan hal ini. Ini sederhana sekali bahwa film punya manfaat yang besar membentuk pola pikir, tentunya membentuk perilaku masyarakat. Lalu saya bicara sedikit tentang subliminal message. Apa itu? Ini adalah sinyal atau pesan yang digabungkan dengan objek lain, didesain sedemikian rupa untuk melewati batas normal persepsi kita. Subliminal message ini tidak dapat ditangkap oleh alam bawah sadar, tapi dalam beberapa situasi mempengaruhi alam bawah sadar atau alam terdalam kita untuk menciptakan sebuah aksi atau sikap seseorang. Wikipedia menuliskan bahwa subliminal teknik ini telah banyak digunakan dalam iklan dan propaganda. Ya, dalam dunia bisnis ini sah-sah saja ya mau pasangkan iklan. Apa itu subliminal message? Kita tidak sadar itu ada, dan kita tidak sadar, tapi itu ternyata mempengaruhi kita. Saya kasih beberapa contoh ya. Ini adalah salah satu film animasi dari rumah produksi Pixar. Saudara kalau lihat di sebelah kiri itu adalah Monster Inc. Saudara lihat di sebelah kiri bawah ada ikan Nemo di sana. Ada film Finding Nemo, lalu sebelah kanan ada film Toy Story. Yang menarik adalah begini, film Monster Inc. keluar tahun 2001. Finding Nemo keluar 2003, Toy Story 3 keluar 2010. Tapi itu sudah muncul di film tahun 2001. Kebetulan rasanya enggak. Promosi ya pasti. Kita mungkin enggak sadar hal-hal begini, tapi ya itulah bagaimana cara mereka iklan dan melakukan promosi. Walaupun kita mungkin enggak sadar, itu sebabnya jangan heran film-film berikutnya meledak karena kita sudah dikasih tahu sedikit-sedikit sebelumnya walaupun tanpa sadar. Berikutnya. Ini film Cars ya tahun 2006. Saudara lihat di sana ada tulisan The Incredibles ya, walaupun tulisannya beda tapi mirip sekali dengan The Incredibles ya. Ini film tahun 2006, Incredibles 2 keluar tahun 2018. Jadi jangan heran orang makin semangat nonton film baru karena di film-film sebelumnya sudah dikasih tahu petunjuk-petunjuk kecilnya. Nah, ini adalah film The Rescuers. Ini tahun 70-an, 80-an. Mungkin anak-anak sekarang nggak terlalu paham ini. Dulu nonton masih pakai videotape ya. Ini salah satu adegannya, saudara lihat di belakang itu ketika mereka lagi turun naik kereta itu. Ada gambar perempuan bertelanjang dada. Saudara, ini nggak kelihatan kalau kita nonton nyata. Ini ada beberapa kutipannya. Ini dari produksi Walt Disney. Akhirnya ditarik 3,4 juta kopi. Gambar itu tidak bisa terlihat karena dia sangat cepat sekali ya. Kalau di sini tuliskan 24 frame per detik. Sebenarnya kalau kita lihat tidak terasa gitu. Tapi begitu di pause pelan-pelan, oh kelihatan. Kita mau bilang kebetulan, rasanya tidak mungkin ya. Rumah produksi besar itu buat kebetulan. Pasti ada tujuannya. Lalu berikutnya film Lion King. Ya, diasosiasikan dengan tubuh wanita dan lain. Saudara masih banyak gambarnya, tapi kita nggak punya waktu bahasnya lebih banyak. Nah, yang saya mau tunjukkan adalah berikut hasil riset dari Pediatrics ya. Official Journal dari American Academy of Pediatrics. Ini film-film di Amerika ya, tiap pertunjukan di TV-TV Amerika. Di Indonesia ya mungkin angkanya mirip-mirip karena kiblat kita adalah ke barat ya, tapi ini risetnya di Amerika. Setiap pertunjukan punya satu minimal paling tidak satu kelakuan yang beresiko, yaitu kekerasan ya, tampil 70% dari keseluruhan episode. 2,3 second per episode menit ya. Lalu ada tentang alkohol,
lalu ada tentang seks, ada tentang merokok. Jadi ada namanya TV Parental Guidelines. Ya, jadi kalau kita di Indonesia ada harus dengan bimbingan orang tua umur sekian, umur sekian. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh faktanya ya. Lalu ini satu lagi dari American Academy of Family Physicians ya. Ditemukan bahwa 90%, 91% dari film dan di televisi mengandung kekerasan, bahkan kekerasan yang ekstrim ya. Dan beberapa studi menunjukkan ada hubungan yang kuat antara bahwa film ini antara expose yang besar tentang kekerasan dengan kelakuan agresif atau kekerasan dari para penontonnya. Ini lagi, saudara boleh lihat kutip sumbernya di bawah. Sebuah penelitian terhadap 1.792 remaja usia 12-17 menunjukkan bahwa menonton seks di TV mempengaruhi remaja untuk berhubungan seks. Bahkan anak-anak dengan paparan seks yang lebih tinggi di TV hampir 2 kali lipat mereka cenderung melakukan hubungan seksual dibanding yang tidak menonton televisi. Ini kesimpulan hasil riset mereka ya. Berikutnya dari American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Beberapa ratusan studi menunjukkan efek dari kekerasan di televisi. Ada 4 efeknya. Pertama, anak-anak become immune, jadi 6. Mereka jadi punya imunitas dan bahkan jadi jadi biasa begitu ya melihat kekerasan yang mengerikan. Dan mereka jadi mulai menerima kekerasan itu sebagai cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan mereka imitate, mereka ikut kekerasan ini ya, mereka lakukan itu, apa yang mereka lihat. Dan mereka suka buat diri mereka sebagai korban kekerasan dan lain-lain. Dan inilah jadi bukti bahwa itu sangat berpengaruh. Penonton kekerasan dalam televisi oleh anak-anak menyebabkan agresivitas yang lebih besar ya. Bahkan menonton satu program saja dapat meningkatkan agresivitas. Lalu ini bukti lain lagi, efek kepada anak-anak. Anak-anak sangat suka film-film yang menampilkan aksi-aksi yang cepat, gerak-gerakan dengan efek suara yang dahsyat. Didapati bahwa semakin cepat intensitas gerakan yang ditampilkan dalam film, semakin tinggi tingkat respek anak untuk menontonnya. Saudara, saya pernah lakukan ini sendiri ya. Saya coba ada anak-anak di gereja, saya kasih film rohani yang bahkan animasi. Mereka tidak tahan nonton itu. Padahal itu film animasi, film rohani, bercerita tentang Yesus. Tapi begitu ditukar ke film-film kartun yang gerakannya cepat, lari ke sana kemari, wah mereka akan lebih punya atensi yang besar. Ini riset yang sangat tepat sekali ya. Itulah sebabnya anak-anak suka menonton film-film kartun yang banyak menampilkan hal tersebut. Namun ternyata hal ini menjadi pemicu anak-anak untuk berperilaku agresif. Lalu berikut, ternyata film-film juga berpengaruh kepada hubungan suami dan istri. 5 alasan adegan panas film Hollywood buat kehidupan seks Pak Sutri jadi dingin. Saya temukan ini di portal online, salah satu media. Kenapa? Karena akhirnya terus banding-bandingkan diri ya. Apa yang kita lihat, wah harusnya wanita idealnya seperti ini ya, pria ideal seperti ini. Jadi begitu kita sampai kepada realita, wah ternyata nggak begitu ya. Lalu lokasi yang ideal, seolah-olah harus pilih lokasi yang tepat. Lalu kita mencaplok mentah-mentah ya, dan kelihatan seks begitu lancar dan mudah. Wah, luar biasa. Bagi saudara yang sudah menikah, saudara mengerti bahwa butuh waktu ya, gitu ya. Dan anti pengaman ya, macam-macam. Itu sebabnya ketika sampai ke kehidupan nyata, akhirnya ada masalah. Karena kita biasa lihat yang di TV. Padahal itu semua hanya untuk hiburan ya, dan realitanya tentu tidak seperti itu. Lalu sedikit tentang bioskop. Movie theater yang dikenal juga cinema, movie house, film theater, atau picture house, yang biasa kita kenal dengan sebutan bioskop, adalah sebuah tempat biasanya gedung yang digunakan untuk menonton film. Ya, jadi sama aja ya, itu movie house, film house, itu bioskop. Nah, kapan itu pertama mulai digunakan? Tahun 1896. Dan secara komersil mulai tahun 1903 di Los Angeles. Judul film pertama adalah Great Train Robbery. Hanya 12 menit, dan saudara tahu isinya apa? Tentang perampokan dan pembunuhan. Nah, di Indonesia,
dalam hal perbioskopan ya lumayan baik ya. Karena pada awal 1900-an pun sudah ada ya orang Belanda dulu buat bioskop pertama di Indonesia. Nah, ini yang menarik, ada sebuah riset dari seseorang yang mengamati tentang perilaku penonton di bioskop ini ya. Tidak semua penonton yang berada di ruang pemutaran film memperhatikan film yang diputar. Ada beberapa penonton yang khususnya berpasangan melakukan aktivitas yang nggak ada kaitannya dengan nonton film. Saudara yang pernah ke bioskop, saudara akan paham apa yang dibicarakan ini. Alasan mereka di ruangan yang gelap akan merasa mempunyai privacy, tidak termonitor oleh penonton yang lain, bahkan menurut informan yang ada sampai melakukan hubungan yang jauh. Lalu berikutnya, ditemukan bahwa dalam interaksi dengan penonton lain, individu itu biasanya cenderung pilih tempat yang berjauhan dengan penonton yang lain dan lebih dekat dengan penonton yang dikenal. Jaraknya adalah sekitar 0 sampai 45 cm ya. Itu sebabnya itu menjadi menarik untuk melakukan hal-hal yang lain. Ada yang mengatakan bahwa setiap institusi punya atmosfernya sendiri. Ketika saudara saya datang ke gereja, kita tahu gereja tempat berdoa, tempat berbakti, tempat mendengar firman Tuhan. Kita menemukan diri kita dalam beragam suasana terpengaruh dalam atmosfer tersebut ya. Bisnis punya, kita tahu datang ke kantor kita mau ngapain, kita mau kerja. Dan atmosfer dari bioskop jelas tergantung berat kepada kejahatan. Atmosfer menghasilkan efek kepada orang yang sering datang ke tempat itu. Lalu berikutnya yang jadi inti pembahasan kita adalah Mazmur 101 ayat 3. Kalau saudara buka Alkitab di Mazmur 101 ayat 3, saudara akan temukan kalimat ini. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Ini pemazmur menuliskan, dia berkomitmen untuk tidak menaruh di depan matanya perkara dursila. Apa itu tidak kutaruh di depan mataku? Itu menunjukkan kita tidak mau lakukan atau mengikuti apa yang kita lihat. Itu sebabnya kita tidak mau taruh di depan mata kita. Kenapa? Kalau kita taruh, itu akan mempengaruhi apa yang dilakukan. Ini ekspresi ini muncul mirip di Ayub 31 ayat 1 dan 7 ya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Langkahku, jika langkahku menyimpang dari jalan, hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku ya. Kita tidak mau dengar yang jahat, kita tidak mau melihat yang jahat, dan kita juga tidak mau bicarakan yang jahat ya. Saya tidak akan taruh ini di depan mata saya. Oke, apa itu Belial? Apa itu kata dursila? Kata dursila dalam bahasa Ibraninya dituliskan adalah Belial ya, artinya worthlessness, evil, naughty, ungodly man, dan wicked. Worthless dalam bahasa Indonesia, sia-sia. Terdiri dari dua kata ya, beli yang artinya tanpa dan yal yang artinya nilai. Tanpa nilai yang sia-sia. Nah, secara sederhana supaya cepat, inilah tampilan Belial di dalam Alkitab. Jika saudara buka, akan muncul 12 tampilan ini. Dan dari tampilan-tampilan itu, kalau kita sederhanakan, hanya akan muncul dalam 4 kategori. Jadi kata Belial, kata dursila yang dalam bahasa Indonesia, kata Belial yang dalam bahasa Ibraninya, saudara akan temukan itu hanya 4 kelompok. Pertama itu bicara tentang praktek seks yang salah. Kedua bicara tentang penyembahan yang salah. Ketiga bicara perbuatan kejahatan dan perkataan kejahatan. Ini yang pemazmur tidak mau taruh di depan matanya, karena itu akan mempengaruhi apa yang dia lakukan. Mari kita coba lihat secara ringkas satu persatu. Praktek seks yang salah. Hakim-Hakim 19 ayat 22. Datanglah orang-orang itu, orang-orang dursila. Apa yang dia katakan? Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Lalu ayat 24, tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah ku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka, dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Saudara, setiap kali dursila muncul, ini ada hubungannya berkaitan dengan praktek seks yang salah. Seks di luar nikah, seks sesama jenis, dan lebih dari satu pasang bersama. Itu yang muncul di Hakim-Hakim 19. Lalu berikut tentang penyembahan yang salah. Ulangan 13 ayat 13 menuliskan, ada orang-orang dursila tampil di tengah-tengahmu. Mereka menyesatkan penduduk kota. Apa yang dilakukan? Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi orang-orang dursila ini, orang-orang Belial ini, dia mengajak menyembah Allah yang tidak dikenal. Padahal kita tahu hanyalah Tuhan yang wajib disembah. Lalu cerita berikutnya tentang penyembahan yang salah adalah anak-anak Imam Eli ya. Alkitab menyebutkan dengan jelas 1 Samuel 2 ayat 12. Anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Apa yang mereka lakukan?
Saudara boleh lihat ceritanya, mereka lakukan yang nggak sepatutnya mereka lakukan sebagai anak-anak imam ya. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda di hadapan Tuhan. Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka pandang rendah bagaimana cara melakukan persembahan yang benar kepada Tuhan. Jadi setiap kali kata bela ini muncul nih, bicara tentang menyembah Allah yang lain dan merendahkan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Lalu berikutnya perbuatan kejahatan. Ceritanya ada di 1 Samuel 25 ayat 21 ya. Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang yang di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala punyaan. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ini bercerita tentang Nabal ya, orang yang dursila itu ya. Dia tidak lakukan apa yang harusnya dia lakukan. Lalu ketika kita ada di buku Nahum, kita bicara tentang Belial. Dia bicara tentang merancang kejahatan terhadap Tuhan. Inilah orang-orang dursila. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Bikin rencana jahat sama orang lain. Lalu dibilang, jangan di hatimu timbul pikiran dursila. Apa itu? Nah, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Tapi kalau muncul pikiran dursila, wah, kita bilang, saya enggak mau hapuskan hutang ini. Itu jadi dosa ya. Jadi ketika itu muncul perbuatan kejahatan, itu berkaitan dengan pencurian, perampokan, perampasan, dan merencanakan kejahatan kepada orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika Belial itu muncul, Amsal 6, tak bergunalah dan jahatlah orang yang mulutnya serong. Ini mulutnya Belial ya. Orang yang tidak berguna. Ini Belial. Apa itu? Menggali lubang kejahatan dan bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Bila kefasikan datang, bila Belial ini datang, penghinaan dan celah disertai cemooh. Orang fasik, orang Belial ini menelan dusta. Kita tahu ceritanya ini Nabot ya. Bagaimana ada 2 orang dursila ya, jadi saksi palsu ya. Nabot telah mengutuk Allah dan raja, sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Karena ada 2 orang yang saksi palsu, disebut orang dursila. Jadi ketika bicara tentang dursila, perkataan kejahatan yang bicara tentang cemooh, dusta, hinaan, dan fitnah. Saudara, 4 kategori tampilan Belial dalam Alkitab ini. Praktek seks yang salah, penyembahan yang salah, perbuatan kejahatan, dan perkataan kejahatan. Apa yang saya mau tunjukkan? 4 hal ini yang pemazmur katakan, saya tidak mau taruh di depan mata saya supaya saya tidak lakukan ini. 4 hal ini, praktek seks yang salah, penyembahan yang salah, perbuatan kejahatan, perkataan kejahatan. Kita lihat di bagian yang pertama, itulah jualan utama film-film duniawi. Itulah yang dominan tampil dalam film-film duniawi. Dan riset-riset menunjukkan, ya hasil penelitian menunjukkan apa yang mereka tonton mempengaruhi kehidupan tingkah laku mereka. Jadi kalau dikatakan ada pengaruhnya kita nonton, hasil riset menunjukkan jelas ada pengaruhnya. Saya bisa tunjukkan hal yang lebih banyak pengaruhnya kepada saudara, tapi kurang lebih sama. Ada pengaruhnya dan sangat amat dominan pengaruhnya. Lalu pengaruh terhadap kerohanian. Saudara, ini hal menarik. Ada penelitian di Southern Adventist University ya, ditanya kepada mereka. Saudara, ini Universitas Advent ya, yang salah satu yang konservatif. Ditanya kepada mahasiswanya, sepakat untuk tidak pergi ke bioskop. Hanya 16% yang sepakat, kita tidak boleh lagi nonton ke bioskop. Berarti 84% mayoritas mereka sepakat, nggak ada masalah kita pergi ke bioskop. Saudara, itu di Amerika, dan di Indonesia angkanya tidak jauh beda. Saya pernah melakukan penelitian tahun 2014 kepada orang-orang muda di Bandung, hampir 60 orang. Mereka setuju bahwa film dan bioskop terdapat hal-hal buruk, menyita waktu, dan lain-lain. Mereka setuju. Namun ketika ditanya mengenai setuju atau tidak untuk anggota gereja pergi ke bioskop, setengah ragu-ragu. Mereka setuju, itu tidak baik. Sepakat semua, 90% sepakat. Tapi ketika ditanya bisa pergi atau enggak, 50% bilang tetap bisa, 50% bilang enggak. Jadi ini masalah. Nah, yang menarik juga begini. Setelah Nyonya Wet meninggal tahun 1915 sampai akhir 1940, gereja kita tetap pertahankan standar Alkitabnya. Nasihat langsung sebelum dan sesudah kematian Elwet berkisar tentang teater langsung yang berbeda dengan gambar film bergerak. Jadi ketika Nyonya Wet waktu itu bilang tentang bioskop, kutipan-kutipan yang kita baca, itu belum seperti yang kita lihat sekarang bioskopnya. Tapi saya mau sampaikan, saudara, prinsipnya sama. Yang dilihat sama tontonannya. Hanya beda bentuk aja. Kenapa? Karena film baru keluar tahun 1903 nonton di bioskop. Dan inilah yang dilakukannya oleh gereja kita. Sementara industri bertumbuh, gedung-gedung bioskop berkembang subur. Proyektor mulai diputar setiap 2 atau 3 jam. Ya. Hiburan jenis ini jadi mudah diperoleh dan dibeli secara
publik secara umum ya. Hal di atas menunjukkan bahwa masalah menonton teater dan bioskop sudah ada sejak dahulu, dan nasihat Roh Nubuat sangat relevan ya untuk hari ini. Baik tentang teater dan bioskop itu sama saja. Intinya sama, hanya bentuk yang berbeda. Lalu apa rupanya efeknya kepada kerohanian? Saudara, kita lihat tadi, apa yang ditonton mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan. Di antara tempat-tempat hiburan yang paling berbahaya adalah teater atau bioskop. Sebaliknya, daripada menjadikan tempat untuk belajar nilai moral dan kebaikan, justru ini menjadi tempat yang sangat subur untuk amoralitas. Saudara perhatikan ini. Setiap anak muda yang terbiasa mendatangi tempat ini akan tergerus dan rusak secara prinsip. Tergerus, pelan-pelan dia, kayaknya boleh kita buat begini. Kayaknya nggak salah nih kita buat begini. Karena biasa ditontonnya, itu jadi biasa karena kita biasa lihat. Dan akhirnya tergerus prinsip kita. Karena kita lihat, orang-orang kayaknya nggak masalah lakukan ini. Kayaknya saya ya bisa juga lakukan ini. Dan akhirnya rusak secara prinsip. Praktek seks yang salah, penyembahan yang salah, perbuatan kejahatan, perkataan kejahatan dalam film. Praktek seks yang salah. Saudara, ini kembali riset menunjukkan ya. Salah satu pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan dalam perilaku seksual beresiko mungkin adalah media. Dan ini menunjukkan bahwa film-film yang bahkan PG-rated ya, harus dengan bimbingan orang tua ya. Di situ banyak justru isinya konten seksual ya. Remaja kadang-kadang mencari media yang seksual. Dengan 57% dari remaja di Amerika Serikat usia 14 sampai 16 melaporkan bahwa mereka menggunakan media untuk mencari informasi seksual. Dan ini lagi penelitian berikutnya. Anak-anak yang menonton fitur film dengan konten seksual memiliki kecenderungan untuk mulai berhubungan seks di usia muda. Karena apa yang mereka lihat. Di slide awal-awal kita lihat itu meningkatkan 2 kali lipat keinginan mereka untuk berhubungan seks sebelum menikah. Memiliki mitra seksual lebih santai dan terlibat dalam praktek seksual tidak aman. Apa yang banyak ditemukan terutama mengganggu adalah bahwa konten seksual tidak hanya terbatas pada film yang kategori R-rated. Para peneliti menemukan bahwa 68% film dari kategori yang harus dengan bimbingan orang tua dan 85% yang di bawah 13 tahun, film-film itu sudah ada, bahkan sudah masuk konten-konten seksual. Saudara bayangkan anak-anak remaja tonton ini. Jadi jangan heran hal-hal ini jadi lumrah sekarang ya, karena itu biasa mereka tonton dari kecil. Berikutnya kutipan menarik ya. Kita mungkin tidak menyembah dewa-dewi Yunani, tapi saat ini dewi-dewi Yunani yang dulu disembah di kuil-kuil, Hermes dan lain-lain ya, saat ini kita dapat lihat melalui film-film. Salah satu kutipan di film Hancock dia bilang begini, di masa lalu kita adalah Tuhan dan malaikat, sekarang kita adalah superhero. Ratusan film-film yang berhubungan dengan dewa-dewi mitologi Yunani digambarkan sebagai superhero yang menyelamatkan dunia. Saudara, pikiran kita mulai digoyang ya. Kita tahu hanya Tuhan, hanya Yesus yang adalah penyelamat dunia ini. Kebiasaan dan praktik di kota-kota menghalangi pikiran orang muda untuk menerima masuknya kebenaran. Menonton teater bioskop jadi penting untuk hari libur. Ya. Jadi, ini hari libur, kita cari rekreasi dulu. Oke, kita pergi nonton. Saudara Nyonya White bilang begini, semua adalah jenis penyembahan berhala. Itu sebabnya tadi praktek penyembahan yang salah ini sudah ada. Justru ini jadi jualan utama di film-film kita. Saya tidak bicara ini banyak karena waktu kita tidak sempat. Kalau saudara boleh menyaksikan Little Light Studio, saudara boleh lihat bagaimana mereka expose superhero itu mengimitasi, meniru pekerjaan yang Tuhan lakukan. Saudara mungkin berpikir, biasa aja kayaknya. Saudara, itu jelas sekali. Saudara boleh luangkan waktu menonton ini karena saya tidak punya waktu untuk bahas ini lebih panjang. Lalu perbuatan kejahatan dan perkataan kejahatan dalam film dan bioskop. Kita tahu ya bahwa film-film Hollywood ini banyak mengandung omongan-omongan yang tolol ya, celetukan-celetukan dan omong kosong. Dan secara praktis, seluruh anggota gereja mengakui kesucian yang sedang bersiap untuk kedatangan juru selamat, hendaklah hendak ikut seperti itu. Lalu ini jadi pertanyaan, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 opsi ya, ini dari, saudara boleh lihat sumbernya, Ministry Magazine tahun 93. Menonton apa saja, menonton apapun semuanya. Dan pilihan kedua, nggak mau nonton apapun. Dieliminir semua filmnya. Dan ketiga, jadi penonton yang diskriminatif. Saudara rasanya kalau satu, tentu
baik sekali ya. Bagian yang kedua, kalau saudara yakin untuk mengeliminir semua film, tidak ada masalah. Itu pribadi saudara. Saya mengenal satu guru saya yang tidak punya televisi dan tidak mau nonton film. Ya bagi dia it's okay, nggak masalah. Itu lebih baik kalau bisa. Tapi kalau rasa kurang pas juga, opsi ketiga. Jadi penonton yang diskriminatif dan pemilih. Kita harus pilih apa yang kita tonton. Ini yang perlu dipikirkan. Kebanyakan anggota gereja punya sensitivitas yang rendah akan kebutuhan mendiskriminasi apa yang mereka tonton. Itu sebabnya presentasi ini mudah-mudahan membantu kita untuk bisa membedakan. Alkitab berkata, prinsipnya sama. Kalau matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buangkan itu. Jangan sampai apa yang kita tonton, walaupun itu sedikit, kita pikir buat hiburan, tapi justru membuat kita kehilangan sorga. Lebih baik jika satu tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kita juga sering salah memutuskan ya. Banyak kita pikir bioskop tidak boleh. Saya tunjukkan di awal tadi bioskop, ya ada salahnya. Ketika kita pakai itu buat nonton film, jelas tempatnya berpengaruh. Saya bisa bicara lebih banyak tentang itu. Tapi penekanan kita sejauh ini memberikan kesan yang salah. Di mana kita menonton adalah lebih penting daripada apa yang kita tonton. Ini yang salah. Padahal zaman sekarang bioskop ini bisa ada di tangan saudara. Mungkin kita tidak pergi ke bioskop, tapi film yang kita nonton bisa ada di tangan kita. Gereja kita perlu untuk mengajarkan anggotanya untuk jadi penonton yang diskriminatif. Apa yang kita pilih. Beberapa komentar. Ironisnya, kita adalah umat modern yang beribadah di kuil bernama bioskop. Kita memberikan persembahan kepada box office, membeli ritual berupa jagung popcorn. Kita memberikan penghormatan yang kudus saat lampu dimatikan dan gulungan seluloid ajaib itu diputar. Sepanjang kisah yang tampilkan kita merasa mirip dengan sang tokoh utama. Saudara pasti pernah merasakan ini jika saudara pergi ke bioskop. Berkat Allah tidak dapat diminta pada jam yang digunakan untuk bioskop atau berdansa. Tidak ada umat Kristen yang ingin mati di tempat itu. Saudara mungkin kalau pikir, bayangkan saja, seandainya saya lagi dalam bioskop, Tuhan datang, kira-kira tepat nggak tempatnya? Tidak seorang pun ingin berada di situ bila Kristus datang. Ya. Inilah yang Alkitab katakan. Ya. Gereja Advent juga mengajarkan judi, bermain kartu, menonton bioskop, dan berdansa haruslah dijauhkan. Lalu kita bicara tentang rekreasi, hiburan, dan hari libur. Ini yang jadi alasan kita untuk pergi menonton film, bahkan pergi ke bioskop atau menonton film di rumah. Saudara, manusia ini butuh rekreasi ya. Tapi rekreasi yang seperti apa? Rekreasi itu meneguhkan, membangun, menyegarkan pikiran dan jasmani. Sehingga menyiapkan umat percaya kembali dengan pekerjaan mereka dengan tenaga yang baru. Itu tujuan rekreasi ya. Rekreasi kita hendaknya janganlah rekreasi yang tidak ada artinya. Sehingga merupakan pandangan yang sia-sia. Jadi yang disebutkan Nyonya White tadi itu tidak ada artinya. Tapi kita bisa cari rekreasi yang ada artinya. Biarlah setiap keluarga ya mengadakan satu perjalanan keluar kota ke pinggir danau, tempat yang baik di mana pemandangan alam indah sekali. Jadi gantinya kita nonton film atau ke bioskop nonton film itu sebagai hiburan, kita bisa lakukan hal-hal ini ya, menyediakan makanan sehat, duduk di bawah pohon, makan buah dan lain-lain. Wah ini rekreasi yang luar biasa. Gerak badan pada tempat terbuka ya, bagi yang pekerjaannya selamanya dalam rumah dan berhubungan dengan banyak duduk, mereka akan dapat faedah bagi kesehatan mereka ya. Mereka dapat kembali kepada pekerjaannya dengan kehidupan yang baru dan keberanian yang baru untuk melakukan pekerjaannya dengan kegiatan yang baru. Mereka lebih kuat melawan penyakit. Lalu berikutnya ini bagian-bagian terakhir. Waktu pikiran uang kecenderungan berbuat tidak benar dan perbedaan dengan dunia. Saudara, kalau kita nonton film saat ini paling nggak kita perlu 1,5 sampai 2 jam. Kalau kita nonton di bioskop kita perlu pergi bayar masuk mobil parkir, tiket dan segala macam, beli makanan segala macam. Kita satu paket tonton bioskop habis setengah hari, saudara. 4-5 jam bukan waktu sedikit. Coba kita bandingkan 1 minggu itu adakah 4 atau 5 jam kita belajar firman Tuhan. Ini jadi perenungan untuk saya dan untuk kita semua. Waktu yang Tuhan telah berikan untuk mempersiapkan kekekalan telah digunakan dengan ribuan orang untuk meneliti cerita-cerita hayalan. Kita nonton film-film fiksi yang rasanya tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya. Waktu untuk kekekalan kita gunakan untuk pikiran. Adakah Yesus kalau kita wisata rekreasi di bioskop? Orang Kristen yang sesungguhnya tidak akan berkeinginan untuk memasuki berbagai tempat hiburan. Yesus tidak akan ditemukan di bioskop dan hiburan lainnya akan membuang Kristus dari pikiran. Pikiran manusia telah dididik supaya terbiasa dengan dosa. Karena kita
biasa lihat-lihat hal-hal seperti ini. Saudara, Nyonya White ini tulis lama sekali. Dan riset-riset kita 20-30 tahun terakhir mengkonfirmasi apa yang Nyonya White tuliskan. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa? Dan kalau kita tidak percaya lagi, ya mau bagaimana? Padahal riset dunia sudah menunjukkan hal itu benar. Lalu tentang uang. Kalau nonton bioskop sekarang ada 20.000 sampai 250.000, mungkin 300.000 sekarang. Bahkan sekarang tempat bioskop ada yang bisa tidur di dalam. Belum makannya, snacknya. Sekali nonton kita bisa 50 sampai 300.000. Uangnya tidak sedikit. Kalau kita membandingkan coba dengan berapa yang kita kasih persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Nyawet bilang mereka sudah mengumpulkan kekayaan di sorga dan sudah melakukan pekerjaan yang diminta oleh Allah mereka lakukan. Kalau mereka mau gunakan uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan kecenderungan tidak benar. Saudara, tempat di mana kita berdiri berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, ya. Setiap anak muda yang terbiasa mendatangi tempat ini akan tergerus dan rusak secara prinsip, ya. Menurut keterangan dan informan, ini kutipan tadi, ya, banyak penonton yang pacaran dalam gedung bioskop, ya. Alasan mereka di ruangan yang gelap, mereka akan punya privacy dan tidak termonitor oleh penonton yang lain. Saudara, ini realitanya. Kalau saudara bilang tidak begitu, faktanya seperti itu hasil risetnya. Tuhan berikan amaran, jangan serupa dengan dunia. Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Inilah godaan kita sekarang. Waktu itu dituliskan mungkin tidak ada internet, TV, dan bioskop dan film. Tapi prinsipnya sama. Keinginan daging, mata, keangkuhan hidup itu ada di dalam hal yang kita tonton. Ini yang terakhir. Bagaimana prinsip Alkitab dalam nonton film, dan prinsip ini juga bisa dipakai dalam kita berkegiatan sehari-hari. Yang pertama, apa yang saya lakukan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Jadi gantinya saya kasih judul film dan genre kepada saudara, inilah prinsip Alkitabnya. Coba renungkan. Kira-kira kalau saya lakukan itu, ada nggak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Yang kedua, apakah itu bawa dampak positif untuk hidup saya? Baik secara jasmani terlebih rohani. Ada nggak manfaat jasmaninya atau rohaninya buat saya? Dan apakah itu, yang ketiga, membuat saya bertumbuh dalam sikap karakter? Apakah saya jadi lebih baik dengan nonton film itu? Saudara, riset membuktikan tidak. Itu memicu hal yang tidak baik. Apakah aktivitas itu buat saya fokus kepada sorga? Dan yang terakhir, apa yang masuk dalam pikiran maka itu akan keluar. Ya, garbage in, garbage out. Apa yang kita masukin itu yang keluar. Yeremia 13:23, manusia itu lakukan apa yang biasa dia lihat. Saudara, mudah-mudahan presentasi ini boleh menunjukkan kepada kita apa prinsip-prinsip Alkitab yang harus kita pegang dalam hal menonton film-film duniawi yang ada sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, baik. Terima kasih buat pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ricky Mual mengenai kehidupan Kristiani, khususnya yang berhubungan dengan beliau yang terambil dihubungkan dari konsep Alkitab Mazmur 100 pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-3. Jadi kita sudah mendengarkan akan pemaparan yang begitu jelas, indah, bagaimana pengaruhnya kepada kita, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang mengaku setia kepada Tuhan di dalam pola hidup kita sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, bagi saudara-saudara yang memiliki akan pertanyaan yang ada di Facebook, di YouTube, ataupun teman-teman yang bergabung di Zoom meeting ini, kita akan, bila mana ada pertanyaan, dipersilahkan. Oh ya, dari Facebook sudah ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Huta Barat, Boro Haryanja. Pertanyaannya seperti ini. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menonton film-film yang ada di bioskop tapi dari HP atau laptop?
Jadi kita tidak perlu ke bioskop, tapi bagaimana dengan film yang sekarang ada di HP dan di laptop? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau menonton di bioskop yang ditonton adalah film komedi? Ya, film komedi. Jadi kita tidak di sana, kita tidak nonton film yang aneh-aneh. Tapi kalau ini film komedi, ya hiburan. Bagaimana dengan itu? Oke. Pertanyaan ini kami berikan kesempatan kepada pembicara kita, Pendeta Ricky Moal, nanti dari teman-teman juga yang memberikan akan pendapat yang mengenai akan pertanyaan ini, dipersilahkan. Yang pertanyaan pertama, bagaimana menonton film yang ada di bioskop, tapi dari HP atau laptop? Pendeta Ricky Moal. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Tabarat, Guru Harianja. Terima kasih sudah luangkan waktu menyaksikan pelajaran malam hari ini. Ada 2 pertanyaannya, saya coba jawab satu-satu. Bagaimana menonton film-film yang ada di bioskop, tapi dari HP atau laptop? Yang saya sampaikan tadi ya, kita sekarang tidak perlu jauh-jauh pergi ke bioskop. Bioskop sudah ada di tangan kita ya, film-filmnya. Mungkin tempatnya Anda ada, tapi filmnya sama. Prinsipnya sama, ya. Di awal tadi saya sudah sampaikan, saya tidak memberikan jenis film dan juga genre mana yang saudara mau saksikan, tetapi sama saja. Bagaimana nonton film-film yang ada di bioskop, tapi dari HP dan laptop, ya sama saja. Lalu yang kedua, bagaimana kalau nonton di bioskop yang dinonton adalah film komedi? Film komedi seperti apa? Saudara kalau mau jujur sekarang, film-film komedi, produksi rumah-rumah produksi di Indonesia ataupun di Amerika ataupun di Eropa, saudara pasti, saya jamin ini, film-film komedi itu akan menyuguhkan, pertama, pasti akan ada seks, jualannya tentang seks. Yang kedua, ngata-ngatain orang, perbuatan yang jahat, dan perkataan yang jahat. Saudara akan temukan itu. Dan itulah yang Mazmur 101 ayat 3 katakan. Ya. Saya tidak mau taruh perkara dursila itu di depan mata saya, karena itu berpengaruh dengan apa yang saya akan lakukan. Jadi nonton film komedi, kalau saudara rasa itu bersih, tetapi faktanya saudara itu enggak seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jualan utamanya itu pasti ada seksnya, pasti ada kekerasannya, maupun verbal maupun perilaku kasarnya. Dan kita enggak mau taruh itu di depan mata kita karena itu mempengaruhi pikiran kita. Dan kutipan lain menuliskan bahwa itu akan menggerus kerohanian kita. Kalau saya tentunya enggak akan mau lakukan itu. Lebih baik saya lakukan sesuatu yang bisa dapat manfaat buat saya dan membuat saya lebih baik secara kehidupan, dapat motivasi mungkin, dan yang paling penting adalah membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan menjawab Ibu Mary Harianja. Terima kasih sudah bertanya. Baik, terima kasih buat jawaban yang sudah disampaikan. Jadi kadang kita tidak pergi, sekarang ini kita tidak pergi ke bioskop, tapi bioskop itu pindah di rumah kita, bahkan pindah di saku kita. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Ricky Moal, ya mungkin hanya beda tempatnya. Awalnya ya mungkin kita hanya iseng-iseng nonton, tapi kelamaan bisa mempengaruhi. Jadi rasa ingin tahu kita ketika karena ada hal-hal seperti itu, rasa ingin tahu kita akan semakin menggebu untuk mencari tahu yang hal lebih lanjut lagi, apalagi tontonan kita. Dengan demikian, bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah dikasih tahu tadi, sangat jelas sekali, bagi seorang Daud, dia tidak mau taruh itu. Oke, bagi teman-teman, ada yang mau? Dari saya, Pak Pendeta. Apakah kalau sama sekali kita tidak menonton itu, kita jadi kayak orang yang terlalu fanatik atau munafik? Dan kalau kita tidak menonton kan kita tidak tahu nih perkembangan zaman.
Ya, contoh kayak kita, kalau kita tidak tahu sebagai pendeta, nanti kita tidak tahu ini mau kasih makan rohani untuk apa ini anggota jemaat nih, karena tidak update. Itu gimana Pak Pendeta kalau seperti itu? Oke, terima kasih Pendeta Adrian. Pertanyaan yang bagus ya. Mungkin saudara-saudara yang lain juga berpikir untuk bertanya demikian ya. Kalau saya nggak nonton, bagaimana saya tahu perkembangan yang update ya tentang dunia ini ya? Saya mau sampaikan bahwa untuk tahu perkembangan dunia ini ada banyak cara. Ada banyak sekali cara. Saudara nggak perlu nonton filmnya untuk tahu perkembangannya. Sama seperti saudara, kita mau bikin cerita yang baik, bagaimana kejahatan itu jahat, kita nggak perlu jadi orang jahat dulu supaya kita tahu kejahatan itu ya. Nggak harus jadi seperti itu. Sama dengan film tadi ya, seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Satu lagi apa ya? Yang satu lagi tadi, apa boleh kalau nonton-nonton film komedi? Oh ya. Ya itu tadi sudah dijawab ya. Sudah. Sama seperti yang Ibu Haryanja tadi ya. Ya, di film-film komedi ya pasti ada itu. Seksnya, pasti ada perbuatan, perkataan kejahatan. Dan itu dominan sekali ya, saya kasih tahu ya. Itu jualan utamanya ya. Dan itu mempengaruhi cara kita bercanda akhirnya, cara kita berpikir, cara kita berbicara. Ya, terima kasih Pendeta Adrian. Oke, terima kasih buat jawaban yang sudah disampaikan. Ada dari teman-teman yang di Zoom meeting ini, ada yang mau menambahkan sesuai dengan pelajaran pada malam ini atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan? Halo, selamat malam. Dari Ada yang mau saudara Pendeta Edwin. Oke. Bukan. Oh, bukan. Dari saya, Pastor, mau bertanya. Oh, dari Pendeta Biston Andi Pranata. Dipersilahkan. Jadi gimana menurut pendeta hubungan dengan saudara-saudara kita yang senanglah menonton seperti siaran tinju, ya kan? Dan pertandingan yang kita bisa lihat di dalamnya ada kekerasan seperti itu. Kira-kira gimana menurut pendeta bagi saudara-saudara kita, bahkan kita mungkin yang menonton siaran yang seperti ini? Kurang kedengeran apa Pendeta Biston? Dekatkan lagi mic-nya. Jadi bagaimana dengan siaran-siaran televisi atau hobi-hobi yang ketika kita nonton yang contohnya seperti sepak bola yang mengandung kekerasan. Tinju gitu. Tinju. Bagaimana dengan itu kan saling melukai antar sesama. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, pertanyaan itu beberapa kali dan ya hampir selalu saya dapatkan kalau bicara tentang film dan media ini. Kita contoh kasus tadi contohnya pertandingan bola ya misalnya ya, nontonnya tengah malam begitu kan. Subuh-subuh kita bangun, apalagi mungkin Liga Champion begitu ya. Pertanyaannya sederhana, sama seperti prinsip yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira kalau saya bangun jam 2, saya nonton misalnya klub A dengan klub B bertanding, Manchester United lawan Chelsea misalnya, Liga Champion. Ada enggak manfaatnya buat saya? Saudara, saya enggak nonton pun pertandingannya akan berjalan begitu saja. Saya nonton juga pertandingan berjalan begitu aja. Dan apapun hasilnya, bagi saya nggak ada manfaatnya untuk saya. Lebih baik saya olahraga main bola daripada nonton itu. Ya kita semua suka main bola ya. Sudah ya. Saya ngomong ini bukan karena saya nggak suka bola. Saya main bola juga. Bahkan saya ikut sekolah bola dulu ya. Tapi nggak ada manfaatnya kayaknya buat saya untuk nonton itu malam-malam begitu. Nggak meningkatkan stamina juga, nggak imun jadi naik juga, malah jadi turun karena saya harus begadang. Jadi bagi saya dan mungkin saya tawarkan kepada saudara-saudara, itu harus ada manfaatnya begitu ya. Kalau cuma sekedar hiburan, buat saya rasanya nggak ada manfaatnya ya. Karena apapun hasilnya
tidak berpengaruh apapun buat diri saya. Ya, itu bagi saya ya, karena prinsipnya seperti itu. Apa dampaknya buat saya? Buat kebutuhan jasmaninya apa? Apalagi untuk kerohaniannya. Kan kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pendeta Biston. Jadi jawabannya sudah diberikan, yang sudah disampaikan ada dampak balik bagi kita penontonnya. Ya, ada Ya, manfaat. tentu bagi kita penonton ini sebagai orang-orang Kristen, ya dampak baik yang boleh kita punya kerohanian pun juga bisa diangkat tetap hidup. Oke, bagi sebelum nanti kita masuk nanti dari Sir Milton, ada satu pertanyaan yang datang dari Facebook. Ada pertanyaannya seperti ini. Film apa yang bisa kita tonton yang tidak ada negatifnya? Film yang seperti apa yang kita tonton yang tidak ada negatifnya? Atau mungkin saya tambahkan begini, film itu mungkin direkayasa, hanya dibuat-buat, tapi ada nilai positifnya. Boleh nggak kira-kira kalau film-film seperti itu ditonton? Oke, baik, saya akan coba jawab. Walaupun saya tidak akan promosi jenis film apa dan genre film apa, karena itu yang saya buat di disclaimer awal tadi. Tapi kita akan coba jawab. Film apa yang bisa kita tonton yang nggak ada negatifnya? Saudara, saya kasih contoh satu film ya. Judul filmnya adalah The End of the Spear. Ini adalah film tentang beberapa misionaris yang pergi ke daerah Amerika Selatan, di Ekuador. Yang terjadi dari film ini adalah pertama kali mereka buat kontak dengan orang-orang di sana, mereka ditombak. Jadi dalam film itu ada adegan, mereka turun naik pesawat, lalu di sana tiba-tiba mereka ditombak. The end of the spear ya, di ujung tombak. Mereka akhirnya misionarisnya mati. Ada kekerasannya? Ada. Apa? Ditombak. Tapi bukan itu jualan utamanya, bukan itu yang dominan, itu hanya sepersekian dari keseluruhan cerita. Cerita besarnya tentang apa? Tentang orang-orang yang mau melayani Tuhan. Dan bagaimana setelah mereka mati, keluarga mereka akhirnya datang lagi ke situ. Dan akhirnya orang-orang itu kenal kebenaran. Nah, yang saya mau sampaikan adalah jualan utamanya itu yang seperti apa gitu ya. Karena kalau kita bilang ada negatifnya, kalau gitu film misioneri itu nggak bisa juga kita tonton. Karena ada ditombak orangnya. Kan seperti itu. Tapi bukan itu cara kita mengertinya. Apa yang dominan, apa cerita besar dari film itu. Kalau saudara tanya apa yang bermanfaat, tonton banyak sekali. Saya suka nonton film dokumenter. Kenapa? Itu nyata ya, realita begitu. Itu jadi pelajaran, jadi apa namanya, ada dampak manfaatnya buat kita. Jadi pengetahuan kita bertambah. Gantinya mungkin kita baca, kita nonton film-film seperti itu. Tapi balik lagi pilihan ada di tangan saudara. Karena begini saudara, saya mau berikan list atau apapun, belum tentu saudara akan ikuti apa yang saya sampaikan. Tetapi prinsipnya saya sudah berikan, saudara. Itu ada enggak manfaatnya? Buat kerohanian kita, buat jasmani kita, buat pikiran kita, ada enggak manfaatnya? Kalau orang bilang itu alasan hiburan, saudara tadi ada banyak opsi hiburan yang lain yang kita bisa apa? Yang bisa kita lakukan gantinya. Kita mungkin menonton seperti itu. Itu sedikit yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan membuka pikiran kita dan jadi lebih baik kita mengerti dan melihat. Terima kasih kepada yang bertanya. Tadi mungkin nggak ada namanya ya. Tapi terima kasih. Oh, Ibu Situmorang. Terima kasih Ibu Situmorang sudah bertanya. Oke. Baik. Ada tambahan dari teman-teman semua yang ada di... Oke, dari kita dengarkan dari Pendeta Abigail. Ya, terima kasih pemaparan dari Pendeta Riki Moal. Terima kasih juga kesempatannya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa pertanyaan tadi bahwa tontonan, ini kan kita bicara tontonan ya, tidak hanya berbicara film, tapi bicara tontonan. Ya, tontonan itu banyak sekali ya, termasuk diantaranya film. Jadi kalau saya lihat dari pelajaran ini, bahwa bukan hanya berbicara mengenai kontennya, tadi ada 4 hal yang ditekankan dan kita semua sudah tahu itu.
Tapi bukan hanya berbicara mengenai konten atau isi dari film itu, tapi juga tentang tempat di mana kita menonton film itu ya. Salah satu yang dibahas adalah bioskop tadi. Ya, ini sangat menarik. Maksud saya bagaimana kita bukan hanya berfokus hanya salah satunya saja. Ya, bukan kita mengharamkan tempatnya sehingga ya kita ambil aja filmnya di rumah. Padahal kalau filmnya salah ya sama aja gitu ya. Begitu juga dengan kalau filmnya kita bilang film baik ya, film apakah itu, tapi kita nonton di tempat yang salah, itu pun tidak benar. Nah, saya mau menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Ibu Sitomorang. Ini tanggapan saya saja. Zaman ini, saudara-saudara yang menyaksikan sahabat-sahabat konsep dan pendeta-pendeta muda, ini termasuk buat saya ini satu tantangan, bahwa di zaman ini kita semua bisa jadi konten kreator, kita semua bisa membuat tontonan, dan itu sangat amat mudah. Ya. Kita bisa jadi konten kreator, kita bisa memindahkan Alkitab, cerita-ceritanya, kita bisa memindahkan firman Tuhan itu berupa tontonan, berupa audiovisual, ya, berupa audiovisual. Jadi sekarang media-media termasuk media dari Gereja Advent ini pun ditantang untuk menawarkan tontonan-tontonan yang dapat meningkatkan iman dan mempengaruhi untuk pertumbuhan tabiat umat-umat Tuhan. Jadi ya buat kita ditantang untuk lebih kreatif, untuk membuat konten-konten, ya baik media sosial yang kita gunakan, dan ini juga tantangan bagi gereja, ya. Dan dari pelajaran ini kita bisa kita bisa menentukan ya dari satu sisi kita membuat konten baik dari jemaat atau dari daerah atau apapun itu di organisasi kita. Begitu juga kita yang menonton ini pun dapat memilih gitu. Artinya jangan katakan bahwa semua film ada negatifnya, enggak. Jadi kita sendiri yang dapat memilih apa yang kita tonton, dan sekarang ini banyak disajikan konten-konten yang baik, terutama firman Tuhan yang saya bilang tadi yang di audiovisualkan, ya. Baik itu berupa animasi, baik itu berupa diskusi Alkitab, baik itu berupa khotbah, seminar dan sebagainya. Jadi banyak bentuknya, dan kita pun sebagai konten kreator ya, mungkin kita bisa menjadi satu challenge juga bagi kita untuk membuat satu konten yang baik gitu untuk tabiat. Terima kasih. Mungkin itu tanggapan saya saja. Iya, oke. Terima kasih buat tanggapan dari Pendeta Muda Abigail Sihombing yang sudah diberikan bagi kita. Pada saat kesempatan ini kami berikan kepada Pendeta Perdosi untuk menambahkan. Baik, selamat malam sahabat konsep dimanapun saudara berada, rekan-rekan hamba Tuhan yang di Zoom dan juga saudara-saudara yang ada di live Facebook maupun yang ikut dalam watch party. Saya apresiasi kesetiaan saudara untuk mengikuti program belajar Alkitab bersama dengan konsep Cohen Serve People. Ya. Terima kasih atas pemaparan penjelasan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Ricky Moal. Ya. Ada pelajaran yang sangat baik secara keilmuan maupun secara alkitabiah. Apa dampak negatif? Positifnya mungkin ada, tapi dampak negatifnya menonton film yang mempunyai karakter Belial tadi itu, ya, yaitu seks bebas, penyembahan kepada berhala, perbuatan jahat, dan perkataan jahat. Jadi itu adalah definisi Belial yang tidak saya taruh, yang tidak kita taruh di depan mata kita. Kalau hanya satu kategori dari 4 Belial itu bagaimana Pak Pendeta? Ya satu pun ya jangan gitu. Jadi jangan tunggu 4-4-nya. Kalau tunggu 4-4-nya nanti produksi film itu akan bikin satu-satu aja gitu supaya tetap ditonton karena nggak dipasang 4-4-nya.
Jadi salah satunya pun itu tetap tidak menjadi apa? Bukanlah menjadi bahan konsumsi. Jangan lupa saudara-saudara, otak kita, pikiran kita ini pintu dan jendelanya cuma dua. Pintunya adalah mata, jendelanya adalah telinga. Rumah, kalau pintu dan jendelanya tidak diatur sebaik-baiknya, tidak dibuka pada waktunya, maka yang terjadi adalah yang punya rumah, yang di dalam bisa masuk angin, saudara. Kalau nggak percaya, coba aja buka rumah saudara jam 2 pagi, masuk angin besok, saudara. Jadi jendela itu kan harus dibuka tepat pada waktunya, dan dibuka dengan baik gitu. Ya, pintu pun demikian. Pintu itu harus dibuka, tapi kalau saudara buka jam 1 pagi, ya berarti saudara itu mengundang maling masuk dalam damai dan penuh sukacita. Ya, karena memang kan saudara sudah izinkan dia masuk. Ya, jadi mata dan telinga ini adalah pintu dan jendela hati pikiran yang ada di dalam otak ini. Nah, itu sebabnya tadi pemakalah kita ini memberikan apakah yang masuk lewat mata dan telinga ini betul-betul membawa pertumbuhan rohani, membawa perubahan perilaku tabiat kepada saya lebih positif atau tidak? Apakah ini membawa saya supaya saya lebih dekat kepada hal-hal surgawi, hal-hal yang bersifat kekal atau tidak? Ya kalau tidak ya terpaksa kita lepaskan gitu ya. Belum lagi nanti masalah uang, masalah waktu, dan lain sebagainya. Tapi bicara tentang yang masuk lewat telinga, yang masuk lewat mata, maka itu menyentuh yang 4. Mari kita coba lihat pengalaman Hawa. Ya. Dosa pertama itu mulainya di mata, saudara. Ya, nggak ada dosa pertama itu mulainya di hidung, nggak ada. Ya, coba baca Kejadian pasal 3. Ya. Adam, Hawa itu jatuh dalam dosa mulainya dari mata. Jadi hati-hati dengan pintu pikiran ini. Karena kalau itu salah, kalau itu dibuka di tempat, di waktu yang salah, maka itu akan masuklah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kejadian pasal 3. Ya. Ayat yang 6. Ya, ada yang boleh bantu baca supaya kelihatan saudara-saudara hidup dalam Zoom ini, ya, tidak hanya gambar-gambar saja. Ya. Oke, Kejadian 3 ayat 6. Ya. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan baik-baik. Itu ada organ tubuh yang terlibat. Tangan terlibat enggak? Halo? Ya, nah, tangan terlibat. Karena tangan itu yang ngambil, betul nggak? Betul, Sir. Nah, mulut terlibat nggak? Iya, mulut Sir. terlibat, karena mulut yang makan. Nggak pernah mulut yang ngambil, tangan yang makan. Kan nggak bisa. Jadi tangan ngambil, mulut apa? Makan. Tapi tangan dan mulut ini adalah aktivitas yang selanjutnya dari 2 aktivitas pertama. Apa 2 aktivitas pertama? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Perempuan itu melihat. Melihat itu pakai apa? Pakai mata, kan? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya itu, kalau dalam bahasa Indonesia, saudara cenderungnya menggunakan lidah, betul? Sedap, kan? Tapi perhatikan baik-baik. Sedap kelihatannya. Mana ada sedap pakai kelihatan? Berarti yang dipakai apa lagi? Mata lagi. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih pas. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes. Bukan pleasant to the tongue. Karena kan belum dimakan. Kan belum dimakan. Ya. Oke, jadi saudara perhatikan baik-baik. Dosa itu masuk 2 kali melibatkan mata. Ya. Dia melihat, lalu dia katakan apa? Itu sedap kelihatannya. 2 kali pakai mata. Baru setelah itu pakai tangan.
Dan setelah pakai tangan, pakai apa? Mulut. Kalau saudara katakan bahwa film-film yang tadi dikategorikan itu sama pemakalah ada baiknya, hati-hati saudara mengulangi masalah dari Hawa. Sedap kelihatannya. Memang sedap. Setelah dimakan, mampuslah dia. Ya. Memang sedap. Tidak ada yang menyangkal itu tidak sedap. Dosa itu memang sedap. Kalau ada dosa tidak sedap, itu dosa yang memprihatinkan. Dosa itu pasti sedap. Makanya bahasa pertamanya identik dengan dosa itu sedap kelihatannya. Ya. Kalau dosa itu tidak sedap, maka Adam dan Hawa tak kepengen bikin dosa. Tapi karena sedap. Jadi hati-hati khususnya orang-orang muda yang berkata bahwa ada yang baik kalau saya nonton film yang tadi 4 kategori Belial itu ada di dalam. Hati-hati saudara. Saudara akan kena kepada yang namanya baik dilihat, sedap kelihatannya. Dan saudara mulai apa? Ambil. Dan setelah saudara ambil, saudara masukkan ke dalam tubuh, dan itulah yang menjadi karakter saudara. Ketika Adam, Hawa hanya memegang, itu belum dosa. Tapi setelah masuk, jadilah dia dosa. Oke? Nah, hati-hati ya. Jadi ini tambahan saja dalam makna aplikasinya, ya. Kalau teori kebenarannya tadi sudah disampaikan, teori keilmuannya sudah disampaikan. Jadi mata ini harus hati-hati, ya. Kalau saudara melihat sesuatu berulang-ulang, kisah-kisah yang berulang-ulang sama, maka itu akan tergurat dengan jelas di mana? Di pikiran. Ya. Saudara nonton lawakan-lawakan yang isinya omong kosong, ya akhirnya saudara nanti akan cenderung omongannya kaleng yang dibunyikan. Kosong juga. Kalau saudara banyak melihat, membaca buku yang berisi, ya saudara pun akan berisi juga. Apa yang masuk, itu yang akan keluar. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih buat tambahan yang sudah diberikan oleh Sir Perdosi. Jadi kita sebagai umat-umat Kristiani seperti yang tadi sudah diilustrasikan dengan pintu dan jendela. Mulut kita, telinga kita pun juga ketika kita tidak jaga baik-baik, maka hal-hal yang tidak baik pun juga akan merasuki kita. Dengan demikian, sebagai umat-umat Kristiani kita pun juga harus memperhatikan hal-hal itu. Ada lagi dari teman-teman yang ada di Zoom yang memberikan akan pendapat atau pertanyaan. Baik. Dari Pendeta Dwi, kami persilahkan. Perkara Belial ini kan terjadi di mana saja, di banyak tempat, dan sepertinya hampir mustahil kita itu menghindarinya untuk melihat. Ya, bahkan kita pergi ke pasar atau ke mall atau ke mana itu, maka kita mudah saja menemukan, melihat atau mendengar perkara daripada Belial ini. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Terima kasih. Bagaimana kita mengatasi akan perkara-perkara yang mungkin ketika kita dalam perjalanan seperti yang tadi sudah disebutkan. Pastor Ricky Moal, atau sebelum dari Pendeta Ricky ada dari teman-teman yang memberikan akan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pastor Dwi tadi.
Ya, saya coba ini. Boleh Pendeta Biston mikrofonnya itu agak dekat biar kedengaran. Ya, sorry. Ya, mantap. Jadi sehubungan pertanyaan Pendeta Dwi tadi, ya kan? Kita pergi ke pasar, kita ke gereja, lalu ada perkara mengenai belial Belial. tadi. Nah, dikatakan seperti itu kan. Lalu bagaimana kita menghindari? Ya enggak perlu dihindari, ya kan? Menurut saya enggak perlu dihindari. Karena tadi kan yang disampaikan oleh Pendeta Ricky tadi yang saya tangkap adalah ketika perkara ini sengaja kita taruh di depan. Nah, seperti itu kan. Nah, kalau kita pergi ke mall terus ada sesuatu yang tidak sengaja kita lihat mengandung perkara bilial tadi, ya kan kita istilahnya enggak harus memfokuskan pandangan kita ke situ. Nah, kalau kita memfokuskan pandangan kita ke situ, akhirnya mempengaruhi diri kita, pikiran kita. Nah, ini kan menurut saya salah. Nah, seperti itu. Kalau kita ke pasar, kemana saja ketemu dengan perkara yang seperti ini, ya enggak perlu dihindari. Asalkan kita enggak fokuskan hal yang seperti ini sehingga berdampak dengan karakter kita. Karena yang saya tangkap tadi dari apa yang dijelaskan oleh Pendeta Ricky, ketika hal ini memang sengaja kita kita taruh. Artinya sengaja kita ikuti. Nah, seperti itu. Oh, kita tahu di sana, di pantai, di mana. Sepertinya ada hal-hal yang seperti itu. Wah, pergilah ke sana. Ya kan? Nah, itu kan sengaja. Nah, ini yang bisa mempengaruhi karakter kita, tabiat kita. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Tapi pendeta, kalau kita membuat acara di gereja, nonton bareng walaupun film rohani, tapi kayak suasana bioskop, boleh nggak? Tapi kan film rohani. Baiklah ya. Nanti kalau nonton di gereja lampunya dimatikan, orang pikir ada apa di dalam gereja ini ya? Kok biru-biru, ijo-ijo, kuning-kuning ya? Nanti dipikir orang lagi ada ulang tahun, padahal nggak ada suaranya. Ya. Jadi begini, saudara. Contohnya lah ya, saya pergi ke pantai gitu ya. Saya nggak mau sebut pantai apa lah ya. Terus di situ ada orang yang pakaiannya lupa beli gitu, minim pakaiannya. Gitu. Jadi saya tuh bolak-balik lah terus gitu, depan-depan dia tuh bolak-balik gitu tuh. Itu kan sudah nggak normal lagi saya gitu. Kalau jalan ya jalan aja, nggak usah kita tutup mata begini seperti apa gitu kan. Itu orang aneh juga itu bagi saya. Ya lewat aja, nggak ada masalah. Tapi jangan bolak-balik. Kadang lewat kirinya, kadang lewat kanannya, kadang lewat belakangnya. Ini mau ngapain? Ya toh. Jadi kalau bisa kita hindarkan, kita hindarkan. Ya, tapi kalau tidak bisa kita hindarkan, ya kan laut itu kan gede di depan kita kan, itu aja lihat, nggak usah lihat yang apa, yang tadi kurang pakaian itu gitu loh ya, supaya nanti kalau pulang nggak terbayang-bayang, susah kan kita kalau terbayang-bayang, ya enggak? Ya ini supaya ketawa aja kita kan, ini ngurusin bioskop jadi pusing kepala kita kan ya. Jadi tadi kan pertanyaannya, apakah kita hindarkan seperti itu? Ya kalau bisa kita hindarkan, kita hindarkan. Jadi contohnya saudara lagi di mall tiba-tiba mohon maaf ada yang telanjang, terus saudara ambil kamera moto, kan saudara termasuk orang stres juga. Ya. Ngapain pula ada orang telanjang di mall lalu saudara samperin lalu saudara foto? Yang ada saudara belikan baju, tutup bajunya, bukan dipoto. Ya, jadi kalau bisa saudara hindarkan, hindarkan. Ya, tapi kalau enggak bisa, ya jangan juga seperti orang munafik langsung pakai helm, tutup helmnya kebalik, bukan kacanya di depan, kacanya di belakang. Ya kan saudara dipikir astronot yang enggak jadi ke bulan karena stres. Ya enggak begitu juga cara menjalani hidup ini ya. Ada wanita cantik
ya dilihat itu kan ciptaan Tuhan. Tapi kalau saudara sampai melihatnya sampai saudara akhirnya nabrak tiang di mall itu kan berarti saudara sudah aneh gitu. Masa ngeliatin cewek sampai nabrak tiang di depan saudara karena matanya begini terus. Ya. Jadi hidup ini kita harus jalani dengan normal, ya, dengan baik. Prinsipnya dipegang. Ya. Kalau ada dosa, kalau di tempat itu ada dosa berkembang biak, maka kita harus menghindar dari tempat itu. Jangan kita masuk ke dalam lalu berkata bahwa saya akan tahan menghadapi dosa di dalam itu. Ya. Adam dan Hawa yang lebih suci dari saudara aja nggak tahan, apalagi saudara saya yang sucinya nanggung-nanggung begini kan, kadang suci kadang enggak ya kan, jadi nggak usah apa sok merasa kuat sehingga saudara saya itu akhirnya justru jatuh dalam dosa. Terima kasih. Oke, terima kasih Sir buat tambahannya yang sudah diberikan. Ada tambahan dari teman-teman yang ada di Zoom ini. Sedikit lagi, mungkin ini tadi kalau menanggapi yang tadi disampaikan ya, ini memang menarik teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, dan ya saya mencoba untuk melihat dari segi praktikalnya ya, bahwa ya tadi ada yang disampaikan Pendeta Fardosi bahwa ya tubuh kita ini ada input, ada outputnya juga. Jadi apa yang kita masukkan itu bisa juga mempengaruhi apa yang keluar, baik kata-kata kita, perbuatan kita. Nah kayak tadi hal-hal yang kita masukkan tidak baik, yang keluarnya juga tidak baik. Sehingga Rasul Paulus pun mendoakan jemaat melalui suratnya bahwa semoga, katanya dalam 1 Tesalonika 5, bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara baik. Nah jadi tubuh, jiwa, dan roh ini ya bagaimana supaya terpelihara baik, ya, termasuk diantaranya melalui apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini ya. Kalau dari segi kesehatan ya dari makanan dan lain sebagainya. Dan mungkin tambahan saya yang kedua juga terakhir, maksud saya salah satu yang menarik dari film-film di dunia ini yang menurut saya paling laris adalah film horor, dan itu mengandung spiritisme. Ya, jadi itu juga mungkin yang saat ini mempengaruhi umat-umat Tuhan dari segi pemahaman tentang spiritisme ini. Jadi pesan-pesan spiritisme itu sudah disampaikan melalui film-film juga. Dan memang itu film-film horor itu saya lihat dan saya ya melihat di iklan atau di semangatnya sangat laris gitu. Semangatnya sangat laris. Padahal saya pikir untungnya apa, kita ditakut-takutin, ya jiwa kita ibaratnya jadi penakut gitu ya. Tetapi itu yang menarik gitu. Dan inilah cara setan termasuk memasukkan spiritisme itu ke dalam film-film gitu. Ya mungkin itu sih tambahan dari saya sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih buat tambahannya. Jadi sesuai dengan kita punya pelajaran pada malam ini, kita akan, sebelum kita akan mengakhiri, kita akan dengarkan closing statement dari Pendeta Ricky Moal dan akan ditutup oleh Pendeta Fardosi. Baik, sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudara, sahabat konsep yang sudah menyaksikan. Terima kasih sudah luangkan waktu. Jadi ini mungkin closing statement dari saya. Ada yang berkata ya mau nonton apa tergantung kita, kan cuma hiburan. Saudara, malam hari ini kita disuguhkan bahwa fakta, data tidak begitu ya. Mayoritas film-film ada unsur penyembahan yang salah, praktek seks yang salah, perkataan kejahatan dan perbuatan kejahatan. Dan berdasarkan hasil fakta data yang kita saksikan malam hari ini, itulah jualan utamanya ya, untuk hiburan. Dan itu sangat amat berpengaruh kepada kerohanian dan tabiat kita. Ada banyak pilihan hiburan yang lebih manfaat ya, buat jasmani, buat pengetahuan dan kerohanian. Apa itu? Tadi juga sudah disampaikan. Dari fakta data yang sudah disampaikan, kembali lagi. Pilihan ada di tangan saya, di tangan saudara, tangan kita semua. Jadi marilah kita tonton hal-hal yang lebih bermanfaat ya untuk pikiran, untuk kerohanian kita. Seperti konsep ini kan contohnya.
Bayangkanlah kalau saudara nonton ini tiap minggu kan, jadi bertumbuh iman kerohanian kita ya. Dan ada contoh-contoh yang lain juga. Jadi saya hanya mau sampaikan, malam hari ini kita sudah diberikan fakta datanya, kita sudah diberikan pengertian Alkitabnya, marilah kita sama-sama berusaha, kita memilih sesuatu yang bermanfaat bagi pikiran dan kerohanian kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih. Oke, baik. Selamat malam dan terima kasih kepada kita semua, juga sahabat konsep yang melihat secara live di YouTube, di Facebook, yang sudah setia 1,5 jam mendengarkan diskusi ini. Saya mau tutup dengan pengalaman Simson. Ya, Simson. Saudara baca di Alkitab, Hakim-Hakim 14 dan Hakim-Hakim 16 itu. Simson itu jatuhnya karena mata. Makanya akhirnya matanya dicungkil. Ya, karena jatuhnya karena mata. Seandainya Simson itu jatuhnya karena telinga, mungkin telinganya yang dicungkil. Ya, tapi karena mata. Saudara baca di Hakim-Hakim 14 dan 16, Simson melihat perempuan Filistin. Hakim-Hakim 16, Simson melihat perempuan Filistin. Akhirnya matanya yang dicungkil. Padahal kan dia sebenarnya sudah tidak punya kekuatan karena rambutnya kan sudah dicukur. Jadi artinya Simson itu tanpa dicungkil pun matanya sebenarnya tidak akan membawa masalah. Tapi dicungkil juga matanya. Ya begitulah nasib kan gitu ya. Jadi apa boleh buatlah. Jadi hati-hati dengan apa yang kita izinkan lewat di mata kita. Hati-hati ya. Hati-hati karena itu bisa berdampak positif, berdampak negatif, dan bahkan berkaitan dengan hidup kekal yang Yesus janjikan kepada kita masing-masing. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati semua sahabat konsep dimanapun saudara berada. Oke, terima kasih buat kami ucapkan bagi saudara-saudara semua sahabat konsep yang sudah mengikuti akan siaran pelajaran firman Tuhan pada malam ini mengenai pola hidup Kristiani umat-umat Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Ricky Moal. Kami akan tetap mengundang akan sahabat-sahabat untuk kembali mengikuti pada minggu depan yang akan datang. Kita akan tetap bergabung untuk mengikuti program ini. Akhir kata kami mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati saudara-saudara yang sedang menonton di Facebook ataupun yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini. Sebelum kita mengakhiri akan pertemuan kita, saya mengundang kesediaan Pendeta Sabar Simbolon untuk menutup pelajaran kita pada malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami sudah menyelesaikan membahas akan firman-Mu di media konsep yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Muda Ricky Moal, agar kami dapat menjaga mata dan telinga kami, sehingga kami dapat memasukkan yang baik di dalam diri kami, sehingga kata-kata kami yang keluar pun dapat menjadi berkat bagi sesama kami umat manusia. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat menyimpan pelajaran ini, sehingga kami dapat menjadi manusia yang berarti dimanapun kami berada. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah ya Tuhan senantiasa Engkau selalu memberikan dia semangat, sehingga ya Tuhan dapat menjadi seorang hamba-Mu yang boleh bermanfaat khususnya di mana dia pada saat ini melayani. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Sementara sebentar lagi kami akan beristirahat. Jagai kami ya Tuhan di sepanjang tidur kami hingga pada besok kami bangun dalam keadaan yang semangat karena kami mengingat akan firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama anak-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kami akan tetap mengundang
sahabat-sahabat konsep untuk kembali bergabung nanti di minggu depan dengan satu tema pelajaran tema utama sepanjang 1 bulan ini mengenai kehidupan Kristiani yang sedianya akan disampaikan oleh pendeta muda Alex nanti di minggu depan. Jadi kami tetap mengharapkan akan sahabat-sahabat semua, sahabat konsep, untuk tetap mengundang akan teman, kenalan siapa saja untuk kita sama-sama mempelajari firman Tuhan. Dengan satu topik pada minggu depan yaitu pengaruh musik dunia dalam perkembangan tabiat umat-umat Tuhan. Akhir kata kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.